Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tri Sumarsih, mahasiswi Pasca Sarjana STIAMI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan sedikit materi mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan dosen Bapak Dr. Arif Hadianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran APBN dan APBD. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran APBN dan APBD yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran APBN dan APBD dapat digambarkan dengan flowchart sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun maupun jangka pendek 1 tahun. Baik dilaksanakan oleh pemerintah pusat termasuk kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD untuk jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, serta rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD untuk jangka pendek. Rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang ada dalam RPJP daerah. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah disusun berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Sedangkan RPJM nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD disusun mengacu pada rencana kerja pemerintah pusat dan merupakan penjabaran dari RPJM daerah. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD. Penganggaran program atau kegiatan di daerah tercermin dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Bahwa proses atau alur perencanaan dan penganggaran APBN sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik pada saat usulan, jadwal pembahasan maupun jadwal penetapan serta mekanismenya. Namun yang tidak kalah penting dari itu semua yaitu peran aktor dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran yang mempunyai peran sangat besar yaitu pemerintah dan DPR. Dalam hal ini juga sesuai dengan landasan hukum keuangan negara tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Pada ayat 1 menyatakan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat 2 menyatakan rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat. Dari uraian pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terlihat bahwa Presiden dan DPR berperan sangat penting dalam penyusunan APBN. DPR dan Presiden yang dipilih oleh rakyat setiap 5 tahun sekali mengemban amanat rakyat harus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dalam setiap pembahasan rancangan APBN. Amanat yang besar yang telah diterimanya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Halnya juga dengan proses perencanaan dan penganggaran APBD, bahwa aktor yang terlibat dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran APBD harus bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat.
DPRD mempunyai tugas, wewenang, dan hak, yaitu antara lain membahas dan memberikan persetujuan raperda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dan kepala daerah mempunyai tanggung jawab yang besar mengemban amanat dari masyarakat yang telah memberikan amanatnya melalui proses pilkada setiap 5 tahun sekali. Amanat yang besar yang telah diterimanya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Demikian ulasan singkat materi mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik dengan tema keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran APBN dan APBD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.